Pertobatan yang membawa berkat. Dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita. Dalam pertemuan kedua ini, sebagai bentuk pertobatan nyata kita di masa Prapaskah, kita akan belajar dari tokoh Daud yang diurapi Tuhan dengan kasih setianya. Kisah Daud selalu menarik ketika kita melihat pengalaman Daud dari kejatuhannya, pertobatannya, dan dari kekuasaannya sebagai raja yang memiliki kekuatan dan hak istimewa dalam menjalankan pemerintahannya. Kita akan belajar tentang prinsip solidaritas dan subsidiaritas kasih Allah yang dapat membawa pertobatan secara nyata. Diharapkan pertemuan kedua ini menjadi pertobatan yang memiliki dampak untuk membawa perubahan cara hidup yang memiliki cita rasa Injili dan cinta kasih yang melampaui batas individu dan kelompok untuk mensejahterakan kehidupan semua orang. Pertobatan dalam bentuk mengubah gaya hidup yang berlebihan menjadi solidaritas dan subsidiaritas. Perubahan dari individual menjadi lebih peduli kepada umat yang sesama yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Mari kita berdoa bersama-sama, doa pembukaan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur memiliki Allah yang kasih-Nya tidak berkesudahan. Engkau telah mempersatukan semua orang dan kelompok sosial untuk peduli dan saling menolong. Kami mohon rahmat dan kekuatan-Mu untuk menopang perjalanan hidup kami sebagai anak-Mu yang penuh dengan kelemahan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan kitab suci, ada yang mau membacakan? Silakan. Masalah. Ini bacaan apa ini? Kayaknya lama ya? Ya, ini 2 Samuel. Yang di buku aja, nak. Samuel yang kedua. Di situ aja lah. Nggak usah di sini. Oke. Bacaan kitab suci 2 Samuel ayat 12 ayat 1 sampai 13. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dia dan anak-anaknya, makan dari makanannya yang sendiri, minum dari cawanya, dan tidur di pangkuannya, bagaikan anak perempuan baginya. Seorang musafir datang kepada orang kaya itu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Dia lalu mengambil anak domba betina milik si miskin dan memasaknya untuk orang yang datang kepadanya itu. Daud menjadi sangat marah terhadap orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus mati. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan tidak mengenal belas kasihan. Kemudian kata Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Aku telah memberikan seisi rumah
tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yahuda. Seandainya itu belum cukup, akan kutambah lebih banyak lagi bagianmu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Urai. Orang Het itu kau tewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri kau bunuh dengan pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri Urai, orang Het itu, dan menjadikannya istrimu. Beginilah firman Tuhan. Aku akan mendatangkan malapetaka ke atasmu dari keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Ia akan tidur dengan istri-istrimu di terang matahari. Sebab engkau telah melakukan sembunyi-sembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel di terang matahari. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Kata Natan kepada Daud, Tuhan telah menyingkirkan dosamu, engkau tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada akan dosa-dosanya, dia mengalami tekanan batin yang berat, menjadi lesu dan tidak semangat. Ketika Daud sadar serta mengakui dosanya kepada Allah, ia berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Pertobatan Daud dijawab oleh Tuhan. Tuhan telah menyingkirkan dosanya sehingga Daud tidak akan mati. Pengakuan ini adalah awal dari pertobatan dalam hidup Daud yang diungkapkan dalam Mazmur 51. Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Pelajaran berharga untuk perjalanan hidup kita yang tak berdampak positif kepada sesama. 1. Kita mengenal Daud sebagai raja yang mencintai Tuhan, tetapi ada bagian dari dirinya yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Apakah kita sebagai manusia yang lemah juga tidak berani menyerahkan seutuhnya keberadaan hidup dan dosa kita kepada Tuhan? Apakah kita sebagai manusia mengakui kelemahan kita dan berani menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan? Apakah kita tetap mau bersombong, congkak angkuh kepada Tuhan? Segala sesuatunya ini adalah karena kepintaran saya, karena kepandaian saya. Jadi gitu. Menganggap segala sesuatunya itu ini memang harusnya milik saya. Pada segala sesuatunya itu adalah karunia Allah. Apakah kita menganggap seperti itu atau bagaimana selama ini? Dua, Daud telah melakukan dosa yang keji. Coba sebutkan dosa-dosa yang dilakukan Daud. Ada yang tahu? Perzinahan, pencurian, dan mengambil istri Uria. Mengambil istri itu pencurian, ya, sama. Dan merencanakan pembunuhan. Ya. Sadis ya. Ada pertanyaan yang agak ekstrim. Orang seperti Daud kok dipilih Tuhan? Ada yang bertanya seperti itu. Bagaimana? Dari awal memang Daud sudah diurapi. Buktinya dia juga bertobat.
melakukan kesalahan, melakukan dosa besar, tapi bertobat. Pernahkah kita tidak bertobat setelah melakukan dosa besar? Kalau orang Jawa bilang tapi diulangi lagi orang udah yang cabai. Pencurian, pembunuhan, merencanakan. Rencana itu lebih berat, lebih berat ya. Ada rencananya. Merencanakan pembunuhan. Pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana dihukum lebih berat daripada pembunuhan tanpa rencana. 3. Pertobatan yang bagaimana dikehendaki Allah kepada umat beriman. Silakan. Pertobatan yang seperti apa yang dikehendaki Allah? Ayo, nggak ada ya? Oh tinggal Nail berarti. Jadi Nail harus jawab ini. Baiknya nggak ada sih. Pertobatan yang bagaimana, yang seperti apa yang dikehendaki Allah? Pertobatan yang sejati artinya apa? Pertobatan yang sungguh-sungguh sehingga punya niat untuk tidak mengulangi lagi. Itu syaratnya. Syaratnya harus tidak mengulangi lagi. Harus berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya, seperti si siapa itu? Siapa ya? Yang berdosa, yang berzina, yang mau ditimpukin batu itu. Ya. Maria Magdalena ya? Ya. Aku juga tidak akan menghukum kamu. Pergilah dan jangan mengulangi. Itu. Pertobatan seperti itu. Kalau Anda mengulangi lagi ya bukan sejati. Itu bukan pertobatan yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Walaupun toh selama ini kita juga melakukan lagi, kita sudah mengaku dosa, masih saja melakukan dosa lagi. Ya kan? Tapi bagaimanapun juga harus ada niat yang sungguh-sungguh. Walaupun toh terulang. Itu merupakan kelemahan manusiawi kita. Jangan sampai down, jangan sampai putus asa, putus harapan. Selama kita mengharapkan, selama kita percaya, mengimani bahwa Yesus, Tuhan itu selalu menyertai kita, mendampingi kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengabulkan doa-doa kita yang kita minta. Jangan berkecil hati. Oke? Peneguhan. Kita lewat saja, kita lanjutkan. Peneguhan wawasan. 2 prinsip dalam ajaran sosial gereja tentang solidaritas dan subsidiaritas dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi dapat kita lihat dalam ensiklik Paus Pius. 1. Menjadi landasan dalam tata kehidupan bersama melalui prinsip solidaritas
kita menyatakan bahwa sebagai manusia harus membantu sesama untuk menjadikan kehidupan lebih baik. Dan cara membantu sesuai dengan peranan dan kemampuan kita masing-masing. Tidak perlu dipaksakan. Kalau bisanya memberi nasihat, kasih nasihat. Syukur-syukur bisa memberikan solusi. Syukur-syukur bisa memberikan modal seandainya butuh modal atau makan yang kelaparan, memberi tumpangan kepada orang asing sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. 2. Prinsip solidaritas ini memuat gerak ganda dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Subsidiaritas apa kemarin? Memberikan bantuan. Memberikan bantuan itu nggak hanya yang dari atas ke bawah, tapi dari bawah pun bisa memberikan saran ke atas. Mungkin yang lebih tepat seperti ini, bos, misalnya. Karena saya mengetahui keadaan yang di bawah. Mungkin bos tidak tahu, kita yang mengetahui kehidupan yang dari akar rumput kita tahu, makanya kita kasih saran. Jadi subsidiaritas itu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Ini adalah suatu prinsip sosial yang dapat menjadikan kita semakin menyatu dengan cara bagaimana berbagai lapisan dan tingkatan dalam masyarakat yang lebih tinggi saling berhubungan, berkomunikasi, dan membantu dalam mengupayakan hasil terbaik bagi terwujudnya kesejahteraan sosial ekonomi semua orang. 3. Kelompok atau pribadi yang lebih tinggi kuasanya dapat merangkul, memberi motivasi, menolong untuk mencapai hasil yang lebih baik tanpa merugikan kelompok atau golongan bawah. Ya, seperti tadi sudah disampaikan. Membangun komitmen dan aksi nyata. Keterlibatan kita dalam aneka bentuk pelayanan gereja sangatlah berarti untuk pertobatan kita. Pelayanan di gereja membantu kita untuk semakin menghidupi bahwa hidup kita itu berarti untuk sesama kita. Siapapun Anda, pelayanan Anda itu berarti, walaupun hanya sekedar tukang parkir di gereja, walaupun hanya sekedar pengatur lalu lintas, enggak harus muluk-muluk. Bapa yang Maha Baik, segala puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas kemurahan-Mu selama ini, sehingga kami dapat menerima rahmat kasih setia-Mu. Dengarkanlah umat-Mu yang malam hari ini berkumpul untuk menyampaikan doa-doa. Bapa kami memohon penyertaan-Mu bagi anak kami, Yesus Kristus yang besok pagi akan mengikuti lomba untuk mewakili sekolahnya di Citra. Kiranya Engkau mendampingi dan membimbing anak kami dalam mengikuti lomba tersebut, sehingga dapat mengikutinya dengan baik. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, aku berdoa untuk Bapakku yang telah Engkau panggil. Semoga Bapak sudah kenyang di surga dan bahagia. Ampunilah segala dosanya ya Tuhan. Pak, aku rindu sama Bapak. Mungkin Ibu yang mau ya Pak. Amin. Marilah kita mohon. Amin.
Tuhan yang baik, yang Maha Kuasa, kami juga memohon dan menyampaikan permohonan khusus buat anak kami Septi. Engkaulah yang mengetahui setiap kebutuhan dan kehidupan dalam hati kami. Kami memohon untuk Septi yang akan berjuang di PTN SMBP. Semoga apa yang diinginkan anak kami ini dan cita-citanya dikabulkan sehingga lolos di kampus yang diinginkan. Kami mengucapkan doa kami ini penuh keyakinan dan harapan, menyerahkan anak kami ini dan permohonan ini kami berharap kepada-Mu ya Tuhan. Mari kita mohon. Doakanlah kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, ampunilah segala kelemahan kami selama ini yang kami hidupi adalah dosa-dosa kami, segala pencokakan, kesombongan. Hari ini kami menghadap hadirat-Mu untuk merendahkan diri. Sudilah kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami yang telah kami perbuat selama hidup kami. Kami sungguh tidak layak karena dosa-dosa yang kami perbuat. Namun kami percaya bahwa Engkau Sang Kasih, Sang Cinta yang setia selalu kepada umat-Mu. Kami percaya dengan segala kerendahan hati mengampuni kami yang bersalah kepada Engkau dan kepada sesama kami. Kami mohon kabulkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa, demikianlah doa-doa kami. Engkau Maha tahu apa yang kami butuhkan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan belas kasihan-Mu, mengharapkan kasih setia-Mu. Semua doa ini kami satukan dengan doa yang telah diajarkan oleh Putra-Mu sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Doa penutup kita doakan bersama-sama. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pertemuan kedua ini. Terima kasih Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menyertai dan menerangi kami dari awal hingga akhir pertemuan ini. Bantulah kami agar semua yang telah kami dengar dan bicarakan pada pertemuan ini membuahkan komitmen dan aksi nyata, sehingga kami dapat menyadari untuk berubah, bertobat dan berbalik kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan satu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita selalu diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Untuk
Bila saatnya nanti ku tak